لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Tak terasa musim haji telah tiba. Rombongan kloter pertama Jamaah Haji Indonesia telah tiba di Madinah pekan lalu. Rombongan inilah yang termasuk orang-orang yang memenuhi panggilan Allah untuk berhaji di Tanah Suci. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin lain yang belum berangkat haji? Apakah mereka memang belum mendapat panggilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Seringkali kita mendengar istilah haji adalah panggilan Allah. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan-ungkapan ini. Untuk bisa berangkat melaksanakan ibadah haji tidak hanya karena biaya, tapi juga merupakan panggilan Allah. Orang yang menganggap demikian ini berdalih, banyak orang yang sudah berusaha, bahkan semua persyaratan sudah siap, tinggal berangkat, tapi akhirnya tidak berangkat. Bukankah ini membuktikan ia belum dipanggil? Pemahaman ini mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya mampu kemudian tidak tergerak hatinya untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Istilah panggilan ini sedikit mengganjal. Istilah panggilan Allah seolah menafikan sebuah niat dan usaha manusia untuk berhaji. Karena kata panggilan Allah terkesan bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah haji adalah pilihan Allah. Sehingga bisa diartikan bahwa orang yang tidak atau belum dipanggil untuk berhaji bukan orang-orang pilihan Allah. Kerancuan ungkapan panggilan Allah akan berdampak kemana-mana. Bahkan bisa-bisa kita akan terjebak pada kesalahan memahami ayat-ayat dan hadis tentang haji. Na'udzubillah. Ada kisah menarik saat Nabi Ibrahim diperintahkan untuk memanggil manusia untuk berhaji. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak serta-merta mengikuti perintahnya karena ia merasa sebagai manusia biasa, suaranya tak seberapa keras. Apakah mungkin manusia yang tinggal jauh mendengar panggilannya? Nabi Ibrahim pun mengatakan, "Wahai Tuhanku, suaraku tidak mampu memanggil hingga jauh." Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakinkan Ibrahim alaihissalam dan menjawab keraguan Ibrahim alaihissalam, "Serulah, aku yang akan menyampaikan." Nabi Ibrahim kemudian menghadap ke Yaman dan menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah dan berhaji ke rumahnya. Kemudian terdengar jawaban, "Labbaik Allahumma labbaik." Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Lalu Ibrahim alaihissalam menghadap ke barat dan melakukan hal yang sama. Dan terdengar jawaban yang sama, "Labbaik Allahumma labbaik." Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh makhluk yang ada di bumi dan di langit mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak saat itulah disyariatkan bagi yang mendatangi Baitullah dengan mengucapkan, "Labbaik Allahumma labbaik." Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sejak panggilan itu, maka haji pertama di muka bumi berawal. Dan yang pertama-tama melakukannya adalah Malaikat Jibril dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Inilah tata cara haji yang diajarkan Allah pada Nabi Ibrahim. Cara haji ini terus diikuti oleh manusia, sekalipun sempat terjadi penyelewengan pada masa jahiliyah sebelum Islam. Namun sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, syariat haji kembali dimurnikan seperti yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Dan kewajiban kita umat Muhammad SAW adalah memenuhi panggilan itu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Masihkah kita berdalih
belum bisa menunaikan ibadah haji lantaran belum ada panggilan? Pemirsa Khazanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil kita untuk menunaikan ibadah haji melalui lisan khalilnya Ibrahim alaihissalam. Allah juga telah mengajarkan tata caranya dengan jelas dan runut melalui lisan para nabinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun secara tegas menetapkan kewajiban untuk berhaji kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua dalam firman-Nya. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Ibnu Katsir rahimahullah menegaskan, ini adalah ayat yang menunjukkan wajibnya haji menurut pendapat jumhur mayoritas ulama. Nabi SAW bersabda, "Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah." Kemudian ada seseorang bertanya, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah SAW?" Nabi terdiam, tidak menjawab sampai ditanya 3 kali. Barulah setelah itu Nabi SAW menjawab, "Jika aku jawab iya, niscaya akan diwajibkan setiap tahun. Belum tentu kalian sanggup. Maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap Nabi mereka. Maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Muslim. Kewajiban ini ditetapkan sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang istata'a atau yang mampu. Apa maksud bagi yang mampu di sini? Apakah mampu secara keuangan? Tolok ukur mampu dalam berhaji telah ditafsirkan oleh Nabi SAW sendiri, yaitu orang yang memiliki bekal dan kendaraan. Namun, tolok ukur mampu dalam hal ini lebih umum dari hal itu. Barang siapa yang mampu berangkat menuju Mekah dengan berbagai sarana yang ada, maka dia wajib berhaji dan berumrah. Apabila dia mampu berjalan dan mengangkut barangnya atau menjumpai orang lain yang dapat mengangkutnya, maka dia wajib berhaji dan berumrah. Demikian pula jika dia mampu membayar biaya transportasi untuk menggunakan alat transportasi modern seperti kapal laut, mobil, dan pesawat, maka haji dan umrah wajib baginya. Jika seorang muslim memiliki bekal dan kendaraan untuk berhaji, namun tidak mampu menemukan orang yang bisa menjaga barang dan keluarganya, atau dia tidak memiliki uang untuk dinafkahkan kepada keluarganya selama dia berhaji, maka haji tidak wajib baginya, karena adanya masyaqqah atau kesulitan. Demikian pula apabila ternyata jalur perjalanan adalah jalur yang rawan, atau dia khawatir akan adanya perampok, adanya pajak yang teramat memberatkan, atau waktu tidak cukup untuk sampai ke Mekah, atau dia tidak mampu menaiki berbagai alat transportasi yang ada dikarenakan sakit atau adanya bahaya, maka kewajiban haji gugur darinya, dan dia wajib mencari orang untuk menggantikannya berhaji. Apabila dia tidak memiliki kemampuan finansial untuk itu, maka haji tidak wajib baginya. Bagi kaum muslim yang memenuhi semua ketentuan ini, maka baginya wajib berhaji. Oleh karena itu, kaum muslim hendaknya memprioritaskan penunaian kewajiban berhaji daripada sekedar memenuhi hasrat memiliki harta yang tidak urgent seperti mobil dan kebutuhan-kebutuhan non-primer lainnya. Karena menyambut panggilan berhaji harus dilakukan dengan segera tanpa ditunda-tunda. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti menjelaskan, sesungguhnya syariat, bahasa, dan akal seluruhnya menunjukkan bahwa konsekuensi sebuah perintah adalah dilakukan dengan segera. Ulama kontemporer pun menegaskan demikian, bahwa menunaikan haji wajib untuk disegerakan,
dan tidak boleh bagi seseorang yang mampu untuk menunaikan haji ke Baitullah yang suci menundanya. Demikian pula seluruh hal-hal yang diwajibkan di dalam syariat Islam. Jika tidak dibatasi dengan waktu atau sebab, maka sesungguhnya ia wajib dikerjakan dengan segera. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah menunaikan haji, yaitu yang wajib, karena sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang akan menghadang baginya. Hadis riwayat Ahmad. Itu sebabnya sahabat Umar bin Khattab menyikapi dengan keras orang yang menunda haji, padahal sudah mampu. Ia sampai mengatakan, barang siapa yang mampu melaksanakan haji lalu belum berhaji, maka sama saja atasnya, baik mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Abu Nuaim. Oleh karena itu, kita mesti waspada akan peringatan Nabi SAW dalam sabdanya. Allah berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu dari 5 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku, maka sungguh dia orang yang benar-benar terlarang dari kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Pemirsa Khazanah, di antara syarat diwajibkannya seseorang pergi haji adalah memiliki kesanggupan untuk berangkat ke Tanah Suci. Lalu bagaimana jika dana sudah tersedia tapi masih punya hutang? Mana yang harus didahulukan, membayar hutang atau berangkat haji? Seorang yang berutang pada dasarnya termasuk orang yang tidak memiliki kesanggupan, kecuali setelah dirinya melunasi utang-utang tersebut atau telah mendapatkan toleransi dari orang atau pihak yang memberikannya pinjaman akan penundaan pembayaran utang tersebut hingga setelah penunaian haji. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 97. Maka yang perlu didasari bahwa orang yang memiliki hutang itu termasuk orang yang tidak mampu sampai ia melunasinya. Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Nabi SAW sendiri pernah ditanya oleh Abdullah bin Abi Aufa tentang seorang yang belum menunaikan haji atau berutang untuk haji. Nabi SAW bersabda, tidak. Hadis riwayat Baihaqi. Lalu bagaimana dengan orang yang berhaji dari dana hutang? Jika seseorang untuk biaya pergi hajinya melakukan pinjaman dari bank konvensional yang menerapkan praktek riba, maka hal itu termasuk perkara yang tidak diperbolehkan, meskipun dia memiliki kesanggupan melakukan pembayaran per bulannya dari pemotongan gajinya. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Dia berkata, mereka semua sama, dan apa yang dilakukannya itu termasuk tolong-menolong atau bantu-membantu dalam kemaksiatan dan dosa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak wajib bagi orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan haji. Tidak pula disyariatkan untuk berhutang agar bisa haji, karena Allah tidak mewajibkan dia untuk haji sama sekali dalam kondisi ini, sementara dia membebani dirinya dengan utang dan memberatkan dirinya dengan sesuatu yang tidak wajib baginya, padahal Allah telah mengingatkan. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Akan tetapi, jika ada orang yang tetap bersikukuh melaksanakan ibadah haji dengan hutang, bagaimana dengan hajinya? Apakah sah atau batal? Atau jika seseorang menggunakan harta haram untuk menunaikan ibadah haji, apakah hajinya sah dan kewajiban hajinya telah gugur? Jangan kemana-mana, Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, ulama berbeda pendapat ketika menentukan posisi kepemilikan harta dalam ibadah haji.
Apakah kepemilikan harta yang ada di tangan jamaah haji merupakan syarat sah haji? Apakah status keabsahan haji tergantung pada status kepemilikan harta, sehingga jika harta ini dimiliki dengan cara yang tidak halal, maka haji tidak sah? Ataukah keberadaan harta ini hanya syarat wajib haji? Artinya, ketika seseorang bisa membiayai dirinya berangkat haji, maka dia wajib haji, terlepas dari sumber apapun dia mendapatkan biaya itu. Jumhur atau mayoritas ulama menyatakan hajinya sah meskipun dia berdosa dengan menggunakan harta haram. Alasannya, keberadaan harta bukan syarat sah haji, namun syarat wajib haji. Karena inti haji adalah melaksanakan manasik sesuai yang ditunjukkan. Dan ini tidak ada kaitannya dengan status harta yang digunakan untuk mendanai kegiatan itu. Sebagaimana sholat tetap sah sekalipun baju yang dikenakan hasil korupsi, membaca Al-Quran tetap sah sekalipun mushaf yang dibaca hasil curian, dan seterusnya. Artinya orang itu berdosa karena mendapatkan harta haram, tapi ibadahnya tetap sah. Ketika hajinya dinilai sah, maka berarti sudah menggugurkan kewajiban. Ibnu Abidin menjelaskan, alasan yang diberikan bahwa haji sendiri yang kegiatannya mengunjungi tempat-tempat khusus bukanlah amalan haram. Yang haram adalah penggunaan harta yang haram, dan tidak ada keterkaitan antara keduanya. Sebagaimana sholat di tanah ghasab, rampasan, dianggap menggugurkan kewajiban atau sah. Namun yang haram adalah menggunakan tanah rampasan itu dan bukan kegiatan sholatnya. Al-Wansharisi menjelaskan, ketika orang berhaji dengan harta hasil merampas, maka dia wajib ganti rugi, namun hajinya tetap sah. An-Nawawi juga menjelaskan, orang yang berhaji dengan harta haram atau naik kendaraan hasil merampas, maka dia berdosa dan hajinya sah, serta telah menggugurkan kewajiban haji. Oleh karena itu, jika seseorang tetap memaksakan diri berhutang untuk haji, maka hajinya tetap sah dan dia wajib melunasi hutangnya. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik bagi seluruh kaum muslimin untuk mendapatkan kebaikan. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.